Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke, terdengar. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, teman-teman, Bapak Ibu dosen, hari ini kita mengadakan yang namanya sosialisasi MBKM dan peminatan program studi S1 Teknik Informatika. Nanti ada beberapa hal yang ingin kita bahas di pagi hari ini. Salah satunya tentang MBKM dan peminatan apa sih yang ada di informatika ini, seperti itu. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya menjadi MC di acara pagi hari ini. Nanti saya juga dibantu oleh Ibu Tri Hastuti sebagai moderatornya. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit ya, apa sih yang akan kita bahas di pagi hari ini. Salah satunya yaitu mengenai yang pertama kurikulum terbaru di 2021. Kita juga akan menjelaskan mengenai program fast track 3,5 tahun. Lalu akan membahas juga mengenai program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Ada juga KKN tematik di ITTP, menjelaskan juga mengenai kelas ICT, mengenai tugas akhir, dan peminatan. Okay. Nanti beberapa penjelasannya mungkin akan dijelaskan oleh Ketua Kakang, ya, Pak Condro, Mas Adit, Pak Apri. Setelah ini akan saya serahkan ke Bu Tri Hastuti. Apakah sudah join? Sudah. Okay. Mungkin untuk program MBKM ini yang menjelaskan Pak Aul apa ya, Mbak? Oke, berarti ada Pak Aul juga, ada dari Ketua Kakang, ya, Mbak? Oke, siap. Berarti sudah bisa kita mulai, Mbak? Sudah siap? Pak Aul sudah join, bisa jadi. Monggo, Pak. Pak Aul sudah join ya, Pak? Sudah, Mbak. Sudah. Oke, siap. Begitu saja untuk pembukaannya. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Tri Hastuti. Mungkin bisa diawali dengan berdoa dulu ya, Mbak. Oke, monggo Mbak Hastuti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Adis sudah membuka caranya. Jadi ini nanti akan mulai untuk pembahasan mengenai kurikulum ya, kurikulum. Baru nanti di akhir kita akan ada sosialisasi atau sharing mengenai peminatan yang ada di informatika seperti itu. Mungkin untuk pembahasan kurikulum akan disampaikan oleh Pak Prodi kita, Pak Aul, monggo Pak. Baik, saya Mbak dulu, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, selamat datang rekan-rekan mahasiswa dan terima kasih ini Bapak Ibu dosen yang sudah membantu terlaksananya agenda hari ini ya. Ini pertemuan pertama ya saya dengan rekan-rekan mahasiswa ya. Dan ini saya kok belum terbuka kurikulumnya. Mungkin Pak Hiro ada enggak di sini? Iya Pak, saya pakai akun fakultas. Oh ya, coba Pak ditampilkan kurikulumnya. Nanti walaupun nanti kita belum tahu skemanya bagaimana, tapi mungkin ditampilkan dulu aja, enggak apa-apa. Ini saya buka kok belum terbuka dari sekarang. Yang kurikulum ini Pak, kurikulum yang di Excel aja. Di spreadsheet. Oh, ya. Izin saya share. Oke. Sudah tampil ya Pak? Iya. Oke. Ini rekan-rekan mahasiswa. Di sini nanti untuk semester depan
itu kita sudah ada evaluasi kurikulum ya. Jadi kita sudah waktunya untuk evaluasi kurikulum agar bisa mengikuti perkembangan di bidang informatika juga. Jadi di sini kita, dari tim kurikulum Prodi sudah membuat skema kurikulum yang nanti digunakan di semester depan. Tapi untuk teknis teknis pengambilannya itu sedang dalam proses diskusi di tingkat fakultas dan institusi. Tapi intinya kami akan mencoba tidak merugikan mahasiswa. Jadi misalnya ada konversi mata kuliah, ya kita akan mencoba tidak merugikan mahasiswa yang misalnya sudah mengambil mengambil 80 SKS misalkan. Nah nanti kalau dikonversikan ke kurikulum baru, SKS-nya berkurang, itu akan kita hindari. Jadi akan kita minimalkan sama. Jadi kalau sudah mengambil 80 SKS ya kita konversikan dengan 80 SKS sehingga kekurangan sampai 144 SKS nanti tetap sama. Jadi walaupun ini perubahan kurikulum, pergantian kurikulum, tetapi nanti sisa yang diambil itu akan tetap sama. Jadi tidak perlu takut untuk apakah nanti harus ngambil yang mana nanti akan disiapkan oleh prodi dan nanti yang didiskusikan juga disampaikan ke dosen walinya. Dan minggu ini masih di tingkat fakultas dan institusi, tapi tidak kalau kita mundur lagi untuk menginformasikannya ya nanti terlalu mepet. Jadi ini kita sosialisasikan dulu bahwa semester depan itu kita sudah menggunakan kurikulum yang baru. Terus untuk lanjut ke ini ya, ke skema MBKM ya Mbak Trihas. Oke Pak. Oke, Pak Hiro, untuk skema MBKM untuk yang kurikulum ini aja, yang semester baru, yang tadi, jadi semester 5, 6, 7, yang kurikulum baru, yang 2017-2021 itu loh. Nah ini, oke, untuk skema MBKM pada awalnya itu kita hanya menyiapkan semester 6 dan 7. Jadi 6 itu untuk mahasiswa mahasiswa pertukaran mahasiswa di internal perguruan tinggi dan di eksternal perguruan tinggi, itu kita siapkan di semester 6, dan semester 7 itu kita siapkan untuk bagi mahasiswa yang mengambil skema magang atau KKN, itu kita siapkan di semester 7. Jadi mata kuliah di semester 7 itu 20 SKS ya, itu akan kita konversikan ke mahasiswa MBKM yang mengambil skema magang dan mahasiswa yang mengambil skema KKN. Jadi semester depan ini sudah dimulai KKN, jadi ini sudah hari ini itu dibuka untuk pendaftaran KKN juga. Jadi mahasiswa yang tertarik untuk mengambil KKN yang semester 7 itu bisa mengambil dan nanti akan dikonversikan maksimal. Jadi tidak semuanya, tapi maksimal 20 SKS. Karena kadang masa semester 7 kan tinggal mengambil berapa SKS saja mungkin ada. Jadi itu akan kita konversikan maksimal 20 SKS. Tetapi untuk mata kuliah TA1 itu nanti mahasiswa yang mengambil skema magang atau KKN itu begitu selesai tetap harus melakukan seminar proposal. Seminar proposal itu tetap ada karena di TA2 syarat untuk seminar proposal, syarat untuk mendaftar TA2 adalah seminar proposal gitu. Terus bagaimana yang sekarang terjadi realitanya, ternyata walaupun kita siapkan semester 6 dan 7, ternyata di lapangan ada MBKM itu dimulai di semester 5. Nah, mahasiswa yang mengambil MBKM di semester 5 itu juga mau tidak mau kita harus menyiapkan konversi SKS-nya juga. Mungkin di slide ini Mas Hiro yang Kampus Merdeka. Kampus Merdeka.
Pak. Ya, stop screen. Oke, sambil menunggu ya. Jadi skema MBKM itu kita siapkan semester 6 itu untuk pertukaran mahasiswa di internal apa istilahnya di internal institusi. Jadi masa yang mengambil mata kuliah mau ke RPL, mau ke SI, ke RPL, terus ke data science. Tapi data science semester atas belum ada ya. Jadi yang semester atas ada kan sistem informasi, RPL, mungkin bisa ke TT. Nah itu kita siapkan di mata kuliah di semester 6. Gitu. Ya, ini internet di saya agak ini ya, ada tidak begitu berjalan. Bentar. Sudah, Pak. Sudah tampil, Pak. Ya. Oke, untuk untuk program BKM yang sudah bisa dilaksanakan, karena kan awalnya kita menyiapkan semester 6 dan semester 7 untuk program MBKM, tetapi di realitanya di Dikti itu juga sudah membuka MBKM. Ini ada 5 ya, ada 5. Yang pertama adalah kampus mengajar, yang kedua magang, terus pertukaran mahasiswa merdeka, KKN tematik, dan studi independen. Nah, di sini itu nanti mahasiswa yang bagi mahasiswa yang semester 5 mengambil, misalkan ada skema ini salah satu, karena kan yang sekarang mengambil itu mahasiswa yang semester 5 itu ada yang mengambil kampus mengajar, magang ada, studi independen ada. Itu akan kita konversikan maksimal 20 SKS dengan skema yang sudah kita siapkan juga. Skemanya di sini ada enggak, Mas Iro? Oh, di sini. Nah, ini ya. Oke, ini untuk ini yang semester. Nah, ini mahasiswa magang KKN, ini yang semester dasar. Jadi walaupun nanti mahasiswanya semester 5 atau semester 7 itu kita siapkan mata kuliah ini yang akan kita konversikan. Jadi mata kuliah wajib peminatan, terus ada 2 mata kuliah wajib peminatan, terus metodologi penelitian, komputer masyarakat, literasi teknologi, kerja praktek, terus 2 mata kuliah pilihan. Nah, dan di sini itu total 20 SKS yang akan kita konversikan. Jadi bagi mahasiswa yang mengambil skema MBKM tadi di luar, maka ini yang bagi yang masih semester 5 ya, semester 5 kita akan konversikan ke mata kuliah ini. Jadi nanti mahasiswa yang kembali ke kampus lagi setelah MBKM 6 bulan ya, 6 bulan, nilai-nilai yang dari skema MBKM akan kita inputkan ke mata kuliah ini. Jadi mahasiswa tetap mengambil mata kuliah KRS seperti biasa, tapi nanti pelaksanaannya perkuliahannya tidak ikut di kelas, tapi ikut ke program MBKM. Dan nanti kembali ke kampus lagi, nilainya diinputkan ke mata kuliah ini. Dan nanti sudah ada skema mata kuliah mana yang inputannya di MBKM. Jadi di kemarin waktu diskusi dengan mitra MBKM,
mereka sudah memberikan poin-poin untuk kompetensi apa, ini bisa dikonversikan ke mata kuliah apa, itu sudah ada diskusi di sana. Terus bagi ini yang masih semester dasar ya. Next untuk yang semester genap, Pak Hiru. Yang genap belum dimasukkan ke sini. Belum. Oke, untuk genap sebenarnya tidak jauh beda ya dengan mata uang seperti ini. Jadi kemarin ada, saya ingat itu ya hampir sama, wajib peminatan, terus mata kuliah pilihan, tetapi untuk komputer masyarakat dan literasi teknologi itu digantikan ke mata kuliah kalau tidak salah bahasa Inggris atau apa itu. Nah itu akan Oke, ini. Jadi yang genap itu kita konversikan ke mata kuliah metodologi penelitian, kapita serta, terus mata kuliah wajib peminatan itu ada 2, mata kuliah pilihan ada 2, kerja praktik dan bahasa Inggris komunikasi bisnis. Nah ini mahasiswa yang besok misalnya semester genap ada yang mengambil skema MBKM, kita siapkan konversi mata kuliah di sini. Ya, jadi masa semester 5, terus semester 6, semester 7 itu silahkan kalau mau mengambil mata kuliah MBKM atau skema MBKM silahkan, nanti akan dikonversikan ke mata kuliah ini. Tetapi bagi mahasiswa yang tidak ingin MBKM ya seperti biasa, jadi tetap ikut kuliah biasa. Di kelas kita juga siapkan dosen pengampu tetap ada. Jadi di sini skemanya kita karena Merdeka Belajar itu mahasiswa bebas memilih mau ikut kelas reguler atau ikut skema Merdeka Belajar. Jadi kampus diminta untuk mengakomodir kebebasan mahasiswa untuk memilih skema itu. Oke, lanjut slide-nya tadi, Pak Hiru. Nah, mungkin dari depan biar tidak terlewat yang dibahas selain MBKM. Ini ya. Oke, untuk MBKM saya kira saya dicukupkan sampai di situ, tapi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya jawab, atau kalau kurang nanti bisa ditanya ke dosen wali, karena dosen wali juga minggu ini juga akan kita coba informasikan ke dosen wali untuk skemanya. Nah, untuk mengakomodir mengakomodir kelas ya, karena kan kelasnya ini kan karena kurikulumnya juga baru, maka nanti akan kita link untuk pengisian pengisian form untuk pendataan prodi dalam hal pengambilan mata kuliah di semester berjalan. Jadi terutama ini di mata kuliah di semester depan untuk peminatan. Jadi kita juga melihat butuh kelas berapa untuk kelas peminatan, karena kan peminatan itu walaupun misalnya ini semester 5 ya, semester 5 itu ada berapa? 8 kelas misalkan. Nah, ada 8 kelas itu kan kita tidak tahu karena peminatannya nanti ada 3, berapa mahasiswa yang mengambil peminatan sistem cerdas, berapa jumlah mahasiswa yang mengambil peminatan TI atau ke multimedia, itu kita belum tahu, sehingga untuk membuat menskemakan awal untuk penjadwalan di penyiapan kelasnya, berapa jumlah banyak kelas, kita coba membuka link pendaftaran ini ya untuk pendataan. Harapannya nanti mahasiswa yang minat di sistem cerdas ya itu kuotanya sudah kita siapkan berapa kuotanya. Jangan sampai nanti kalian mau mendaftar di sistem cerdas, kita sudah mengakomodir 2 kelas saja gitu ya, ternyata lebih ya. Nah itu kan kita agar menghindari hal seperti itu, ini silahkan nanti setelah
sosialisasi peminatan nanti masih ada waktu untuk mengisi form kalian masuk di peminatan yang mana. Terus ini skema untuk yang KKN, jadi bagi mahasiswa semester 7 ya, semester 7 yang ingin mendaftarkan menjadi ikut MBKM KKN tematik, silahkan mendaftar di link yang sudah disiapkan. Nanti mungkin di sosial media atau di web itu juga kita sudah siapkan, klik linknya. Nah, itu pendaftaran itu hingga 28 Agustus. Jadi mahasiswa yang semester 7 ingin semester depan ikut KKN. Pelaksanaan KKN itu 6 bulan ya, 6 bulan. Dari dalam satu semester kalian KKN itu di desanya ini sementara di daerah Banyumas, di area Banyumas. Jadi sudah ada kerjasama dengan Karanggintung, Melung, sama Pliken misalnya. Nah, itu ada 3 desa yang sudah disiapkan untuk lokasi KKNT. Terus waktu pelaksanaan satu semester, nanti link pendaftaran bisa dilihat di website Prodi. Terus untuk syarat dan ketentuan juga bisa dilihat di web LPPM. Nah, untuk KKN ini, jadi mahasiswa semester 7 yang mau ikut KKN ya silahkan ikut KKN. Sambil KKN, mahasiswa mungkin dari tema-tema yang ada di desa itu mungkin bisa diambil tema untuk skripsi, atau kalian sudah punya TA 1 ya, TA 1 semester 6 tapi semester 7 belum selesai, ya bisa dilanjutkan. Jadi waktu KKN di sana sambil bisa bimbingan dengan dosen pembimbingnya, sehingga setelah selesai KKN mahasiswa bisa presentasi seminar TA, itu bisa, terus nilai-nilai yang lain dikonversikan, maka bisa selesai juga di semester 7. Bagi yang TA 2-nya semester 7 juga tidak apa-apa ikut KKN, tapi biasanya kan kalau semester 7 sudah TA 2, mata kuliah yang diambil kan tinggal sedikit, ya nanti konversinya ya yang diambil di semester 7 tersebut. Jadi tidak harus 20 SKS, tapi maksimal mungkin bisa, kalau mengambil mata kuliah di semester 7 hanya tinggal 10 ya kita konversikan 10 SKS tersebut untuk skema MBKM. Tetapi untuk TA 1 dan TA 2 tetap ada seminar dan ada pendaftaran gitu. Terus informasi berikutnya untuk tahun 2021-2022 itu juga akan dibuka kelas ICT ya, melanjutkan kelas ICT yang kemarin, dan kelas ICT tersebut ya nanti akan kita kalau mata yang diambil itu skemanya masuk ke skema kurikulum mata kuliah wajib ya, akan kita berarti mata kuliah wajib di kelas reguler itu tidak perlu ngambil, jadi ngambilnya di kelas ICT. Tapi untuk mata kuliah di ICT nanti jika tidak ada di mata kuliah wajib, maka akan kita konversikan atau kita gunakan menjadi mata kuliah pilihan. Jadi pengambilan kelas ICT itu tetap ikut ke KHS rekan-rekan mahasiswa nanti. Next, Davi. Ya, untuk tugas akhir, ini bagi mahasiswa yang tugas akhir 1. Nah, ini karena animonya juga ada yang sering bertanya kapan diperpanjang lagi atau tidak. Nah, ini tugas akhir 1 ini akan diperpanjang hingga tanggal 23 Agustus pendaftarannya ya. Namun jika lebih dari itu, jika ada yang mau mendaftar seminar proposal di lebih dari tanggal 23, itu silahkan nanti menghubungi pembimbing. Dari pembimbing itu akan request ke prodi dan akan direkomendasikan untuk silahkan diperbolehkan. Jadi untuk pendaftaran secara normal itu diperpanjang hingga tanggal 23,
Tetapi jika 23 ke atas sampai tanggal 27 ini ada mahasiswa yang ingin ingin melakukan seminar, silahkan nanti bilang ke pembimbing. Nanti pembimbing akan melihat ini sudah cocok untuk layak seminar atau tidak. Kalau layak cocok seminar, maka bisa dari pembimbing nanti bisa menghubungi prodi agar diikutkan untuk seminar di periode sekarang. Karena kan berarti seperti disisipkan ya, walaupun ini kan sudah tertutup tanggal 23, tetapi setelah tanggal 23 tetap ada sidang, ada seminar ya, ada seminar. Tapi jika ada request sudah selesai mau seminar tapi lebih dari tanggal 23, silakan nanti menghubungi dosen pembimbing yang lebih tahu ke kalian itu layak untuk seminar semester sekarang atau semester depan. Terus untuk sebelumnya berarti untuk TA2 sebelumnya Mas Zero. Nah untuk TA2 ini juga hampir sama ya seperti yang pertama tadi. Jika ini kan mungkin sudah ditutup tanggal 18 kemarin, tapi jika ada mahasiswa TA2 yang ingin sudah siap pendadaran, sidang pendadaran, maka silahkan menghubungi pembimbing. Nanti pembimbing akan menginformasikan ke prodi bahwa mahasiswa ini sudah siap untuk sidang ya. Nanti akan kita usulkan ke fakultas agar disisipkan agar bisa sidang di semester ini gitu. Jadi TA2 walaupun sudah tertutup, tapi jika ada yang tinggal sedikit bisa daftar di sampai tanggal 27 juga itu, maka silakan menghubungi dosen pembimbingnya masing-masing. Next. Oke, untuk peminatan berarti langsung ke ketua kakak ya, Pak Hiru. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin untuk sesi yang tentang kurikulum ini ada tanya jawab dulu apa nggih Pak? Apa langsung ke peminatan dulu? Oke, untuk sementara ini aja kita buka tanya jawab satu atau dua dulu. Nanti kalau animonya banyak yang tanya, mungkin di akhir baru nanti bertanya lagi. Jadi ini mungkin satu atau dua penanya dulu dibuka aja, karena kan untuk peminatan mungkin lebih bisa ada waktunya juga. Silakan kalau ada yang bertanya. Jadi silakan ke rekan-rekan mahasiswa sekalian tadi mengenai sosialisasi untuk kurikulum baru yang akan diterapkan di IF seperti itu. Jadi karena kita akan menerapkan MBKM itu ya, jadi ada penyesuaian kurikulum. Nah, rekan-rekan mahasiswa jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai kurikulum MBKM, tadi ada program apa saja, kemudian konversinya bagaimana, seperti itu silakan dapat ditanyakan. Mungkin bisa melalui chat atau juga bisa dengan raise hand, nanti akan disediakan mic-nya seperti itu. Silakan. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Muhammad Rahaji Jairol. Pertanyaannya, untuk program KMMI konversi SKS-nya bagaimana Pak? Seperti itu. Oke, program KMMI ini Mas Muhammad Rahaji ikut KMMI ya? Ikut KMMI? Ikut Pak sebelumnya Pak. Oh sebelumnya ikut, berarti semester berapa? Lagi ikut sih sekarang Pak, lagi jalan. Oh sekarang lagi jalan KMMI. Oke, tadi sudah di ini ya, untuk mahasiswa yang lolos MBKM atau program ikut MBKM, silahkan nanti mendaftar di sini ya untuk mengisi link ini yang di kolom chat itu ya, mengisi. Nanti akan kita lihat KMMI yang diambil itu KMMI yang diambil di mana Mas? Kalau saya sendiri di UWKS Pak. Oh, UWKS. Itu ambil apa? Desain and Build Web. Oh, desain. Nah,
Itu berapa SKS di situ? 3 SKS. SKS. Ya, nanti silakan mengisi link ini sehingga kita punya data mahasiswa yang mengambil MBKM, misalnya Mas Muhammad ini ya Muhammad Rahaji ya. Nah ini silakan mengisi link, terus nanti mata kuliah tadi yang diambil jadi skemanya berarti pertukaran mahasiswa dengan kampus lain. Nah itu akan kita konversikan juga. Silakan Mas nanti Mas Muhammad ini KRS-nya tetap seperti biasa, tapi nanti mata kuliah apa yang tidak perlu ikut di kelas reguler, Mas Rahaji ikut di kampus lain. Nah nanti nilainya akan kita ambilkan dari dari nilai yang ada di kampus lain tersebut. Begitu. Itu ada pertanyaan Mas Muhammad? Mengisi formnya Pak, masuk kemana Pak? Studi independen kah? Gimana? Untuk ide? Iya, untuk KMMI itu Pak. KMMI ya Beda studi ya sama seperti studi independen, tapi kan kalau yang studi independen itu yang ikut skema MBKM itu kan ke MBKM Dikti ya, itu kan ada sendiri. Tapi kadang ada juga mahasiswa yang inisiatif secara mandiri itu ikut misalnya program kelas di kampus lain yang dibuka ya, yang dibuka masa ikut dan lolos. Nah nanti diinformasikan ke prodi sehingga prodi tahu datanya, oh ini mahasiswa kok enggak pernah datang. Kalau enggak bilang kan enggak pernah datang, tahu-tahu nilainya E, itu kan kasihan ya. Jadi kalau ikut di kelas lain berarti mahasiswa tersebut ikut ya seperti studi independen, tapi studi independen ini ikutnya tidak ke perusahaan, tapi ikutnya ke kampus lain untuk belajar. Jadi seperti pertukaran pelajar gitu Mas. Jadi kan hanya ini ya untuk kan 3 SKS berarti yang tetap itu sama. Kalau studi independen yang di Dikti MBKM itu studi independennya dengan mitra perusahaan, dan di situ ada dilatih lebih dari satu kompetensi yang dilatih sehingga nanti bisa diakomodir menjadi 20 SKS. Kalau di sini kan ke kampus lain inisiatif mandiri, nah ini materinya 3 SKS ya, berarti akan kita konversikan dengan 3 SKS tersebut. Gitu, ada yang ditanyakan lagi? Itu Mas Muhammad Rahaji ya, apakah sudah bisa diterima dengan jelas? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada satu lagi ya pertanyaan sebelum masuk ke diskusi atau sosialisasi mengenai peminatan. Silakan, satu orang lagi. Baik, ini sudah ada lagi. Apakah boleh jika sudah mengikuti MBKM untuk mengikuti kelas reguler untuk menambah ilmu, seperti itu Pak? Ya, Mbak Amalia Halimatus ya, silahkan. Ini kan Merdeka Belajar ya, mahasiswa boleh ikut kelas MBKM karena kan tapi tergantung mitra juga. Mitranya membolehkan tidak mahasiswa yang mengambil MBKM ke perusahaan X misalkan, itu mereka harus fokus 100% di situ. Ada juga yang perusahaan yang membolehkan, silahkan di samping kalian ikut MBKM, silahkan boleh ikut kelas, itu juga membolehkan. Jadi kalau dari prodi silahkan kalau ikut kelas juga untuk menambah ilmu tidak masalah. Intinya bisa membagi waktu, jangan sampai MBKM-nya mereka belajar di mitra itu tidak optimal, dan di kelasnya itu juga terdaftarnya itu kan dirinya berasal dari MBKM gitu ya. Jadi jangan sampai yang di mitranya itu tidak optimal, di kuliahnya juga tidak optimal ya. Jadi harus memilih. Kalau memilih MBKM ya silahkan fokus di MBKM. Kalau fokus di mata kuliah reguler silahkan di reguler.
Tapi kalau bisa bagi waktu untuk ikut kelas reguler juga dipersilahkan, tapi posisinya karena kan memang MBKM, sehingga nanti nilainya tetap kita ambilkan dari yang dari MBKM. Begitu Mbak Amalia. Itu ya Mbak Amalia. Jadi saya tambahkan tadi memang boleh seperti itu, ada yang membolehkan ada itu ya. Ada yang mitra harus fokus di MBKM, itu ada yang membolehkan seperti itu. Baik, mungkin itu dulu ya Pak pertanyaan terkait untuk kurikulum, nanti mungkin bisa dilanjut lagi. Terima kasih kepada Pak Aul. Mungkin bisa dilanjut untuk acara selanjutnya, yaitu presentasi mengenai peminatan. Nah, di kita itu ada 3 peminatan, teknologi informasi, kemudian ada peminatan sistem cerdas dan multimedia seperti itu. Nah, di mana ketiga peminatan itu terkait dengan 3 kelompok keahlian yang ada di Fakultas Informatika. Nah, nanti kita akan sharing nih dengan ketua dari kelompok keahlian data dengan Pak Apri Junaidi. Apakah sudah hadir Pak Apri? Iya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Apri. Kemudian ada ketua kelompok keahlian RPLM dengan Pak Condro. Pak Condro sudah hadir? Ya, Stuti. Yes, terima kasih. Kemudian yang ketiga dengan ketua kelompok keahlian teknologi informasi dengan Pak Aditya Wijayanto. Pak Adit sudah bergabung? Iya Mbak, sampun. Oke, jadi nanti kita akan berdiskusi mengenai mungkin ya apa saja sih kalau yang di TI itu apa saja yang dipelajari, fokusnya kemana, kemudian kalau di RPLM seperti apa, di data seperti apa. Jadi teman-teman nanti ketika akan peminatan ini khususnya untuk yang mau masuk ke semester 5 ya, itu akan ada gambaran seperti itu ya, karena nanti keterkaitannya dengan tugas akhir kalian masing-masing itu akan mengarah ke peminatan atau kelompok keahlian yang teman-teman pilih dari semester 5. Seperti itu mungkin bisa langsung saja sharing mungkin dari Pak Apri dulu Pak. Kalau di kakak data itu kira-kira bagaimana Pak? Baik, terima kasih Mbak Tri atas waktunya. Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan dosen. Jadi di dalam rekayasa data itu kita memang lebih banyak bekerja dengan algoritma data, utamanya dalam pengolahan untuk mendapatkan informasi dari satu kelompok data seperti itu. Ya, di dalam kerja sehari-hari tentu menggunakan beberapa teknik seperti machine learning, kemudian deep learning dan segala macam. Jadi begitulah kira-kira kerja dari rekayasa data ini. Mulai dari pengumpulan data kalau dalam riset gitu ya, mulai dari analisa apa masalahnya sampai kita mendapatkan data, sampai kita bisa memvisualisasi data tadi ke dalam suatu bentuk yang bisa dilihat dengan cara apakah dengan plotting, apakah dengan data apa segala macam. Akhirnya kita bisa memahami dari data yang ada pada area kerja kita. Begitu kira-kira Mbak. Kalau spesifik keahlian mungkin ya seperti tadi machine learning, data science, dan juga sekali kita bisa berkomunikasi dengan keilmuan lain, misalnya di RPL, kemudian di IoT, karena data-data yang ada atau masalah yang ada di sana kita juga bisa kolaborasi seperti itu Mbak Tri. Sedikit pengenalan dari kakak rekayasa data. Baik, terima kasih Pak Afi. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin sebenarnya kalau untuk kakak data sendiri itu lebih fokus di prodi sains data nggih Pak Afi? Sebenarnya kalau kakak itu tidak fokus ke dalam satu prodi. Dia semua kakak itu adalah memayungi atau menghandle semua prodi sebenarnya. Jadi terlihat dari sebaran anggotanya. Anggotanya bisa dari RPL, bisa dari prodi informatika, dari prodi seluruh prodi yang ada di Fakultas Informatika. Begitu Mbak Tri. Terima kasih Pak Afi. Yang dilihat adalah
yang dilihat adalah keahlian dari dosennya, bidang minat keahliannya apa. Nah, jika dia memang merasa atau risetnya itu ada di area keilmuan data atau suatu algoritma tertentu, nah tentu dia akan ambil kakak rekayasa data sebagai naungan risetnya, begitu Mbak Tri. Baik, terima kasih Pak. Lalu misalkan untuk peminatan multimedia seperti itu Pak, itu juga bisa dikaitkan ke data juga berarti Pak? Ada bagian tertentu yang bisa dikaitkan dengan rekayasa data di dalamnya. Itulah namanya kolaborasi nanti antar kakak. Oh iya, baik. Itu dari Pak Apri, mungkin bisa gantian sharing. Terima kasih Pak Apri. Lalu mungkin bisa gantian sharing dengan Pak Condro, mungkin untuk KKRPLM itu mungkin seperti apa Pak? Baik, terima kasih Bu Tri Astuti. Oke, sebentar ya. Bu Tri, apakah sudah muncul untuk slide saya? Sampun Pak, sampun. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen 1 Informatika, Ketua KK Rekayasa Data Pak Apri, kemudian Ketua KK Teknologi Informasi Pak Adit, ya, dan teman-teman Prodi S1 Informatika semua yang berbahagia. Di sini saya mewakili kelompok kalian dari rekayasa perangkat lunak dan multimedia untuk mensosialisasikan terkait peminatan di Prodi S1 IF gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini semua sudah menelisik lebih dalam mengenai mata kuliah yang ada dan berkaitan dengan peminatan khususnya RPL gitu ya. Nah, nanti silakan kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, di sini konten yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu personel KK ya di KKRPLM. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum gitu ya. Nah, ini saya sampaikan lagi. Kemudian research areanya, aktivitasnya apa saja ya, dan topik penelitian dan project ongoing-nya apa saja. Nah, di sini untuk dosen-dosen yang bergabung di KKRPLM ini ada 13 ya. Yang pertama ini Pak Arik ya, beliau concern di UI UX ya, web development dan knowledge management. Kemudian Pak Cepi ini beliau concern di mobile apps, machine learning dan bioengineering. Kemudian saya sendiri ini concern di requirements engineering. Bu Emi ini di UI UX, kemudian Bu Gita ini di robotik, machine learning, graphic and vision. Kemudian ada Pak Hari Widi Utomo ini di English Education ya. Kemudian Pak Novian concern di mobile apps, graphic and vision. Kemudian Pak Rifki Aditama ini di software engineering, text mining dan ontology. Kemudian Bu Tenia ini di UI UX, Pak Wahyu Andi di graphic and vision web development. Kemudian Pak Yugo ini di graph dan computational math ya, matematika. Kemudian ada Pak Laude ini di web technology dan Pak Azlino ini di AR dan juga VR. Nah, ini research area atau konten-konten yang ada yang nantinya teman-teman khusus mengambil peminatan di RPLM ya. Nah, itu tidak serta-merta berkaitan dengan coding saja, tetapi ada hal-hal lainnya yang bisa dieksplor itu ya. Ini kalau menganut ke SW e-book-nya, SW e-book itu buku acuan ya, buku acuan dari ranah keilmuan
rekayasa perangkat lunak ya. Ada 15 gitu ya. Jadi dimulai dari requirements, design, production, testing, maintenance, ya, configuration management, engineering management, engineering process, ya, dan seterusnya. Jadi tidak hanya serta-merta berkaitan dengan software development saja, tapi lebih luas lagi ya. Nah, di KKR PLM itu juga berkesinambungan dengan user experience ya. Di sini teman-teman kalau melihat siklus dari user experience dan software engineering life cycle, ini dia berkesinambungan gitu ya. Nah, ini research area lainnya ya. Jadi ada games ya, di sini ada neural networks ya, ada natural language ya, kemudian ada vision and edge understanding ya, kemudian ada mathematical reasoning, ML, expert system, robotic. Jadi RPL itu sekarang arahnya sudah ke machine learning ya, karena semua berkesinambungan dengan artificial intelligence gitu. Jadi kalau ada rekayasa data itu juga berkesinambungan, tapi di sini dominannya lebih ke arah software engineering-nya gitu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini aktivitas kita di KKR PLM gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk peminatan RPLM ya. Jadi tidak hanya fokus kepada machine learning, AI dan lain sebagainya, tapi kita juga membicarakan terkait dengan user experience ya. Kalau ada multimedia itu juga berkaitan dengan pembuatan games ya, kalau yang suka games ya, bagaimana cara membuatnya dan lain sebagainya. Dan lebih detail nanti mungkin kita diskusi saja ya untuk teman-teman, seperti itu. Seperti itu Bu Trihas dari KKR PLM mengenai peminatan di prodi informatika untuk RPL ya. Baik, terima kasih Pak Condro. Jadi mungkin yang sering dibingungkan oleh teman-teman itu mungkin multimedianya yang di IF sama multimedianya yang di DKV itu Pak. Jadi kadang tuh mahasiswa dikiranya kalau multimedia nanti ngediting film seperti itu Pak. Nah sebenarnya kalau untuk multimedia sendiri tadi sempat disampaikan satu bahwa multimedia untuk game. Selain itu mungkin multimedia yang seperti apa lagi Pak? Ya, multimedia itu sebenarnya ini ya masih abu-abu ya Pak, atau apa sih ya, masih ambigu ya membedakan DKV itu seperti apa ya. Cuman benang merahnya adalah kalau di DKV itu lebih ke seninya gitu ya, tapi kalau di informatika itu lebih ke logikanya. Nah misal teman-teman ini membuat games gitu ya, nanti bisa berkolaborasi dengan mahasiswa DKV untuk aset-asetnya ya, karakternya seperti apa, tapi untuk logik permainannya, logika permainannya gitu ya. Misal kita melihat perilaku pengguna antara pengguna pemula dengan pengguna yang mahir dalam melakukan permainan seperti apa gitu ya. Nah, tapi kalau untuk seni karakter, nah itu ke mahasiswa DKV. Jadi di sini multimedianya lebih ke arah logikanya gitu, algoritmanya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi mungkin teman-teman ada gambaran seperti itu Pak. Mungkin sebelum diskusi lebih lanjut, ini saya lanjutkan dulu ke Kakak TI. Terima kasih Pak Condro. Lalu lanjut untuk Kakak TI, Teknologi Informasi, yaitu dengan Pak Aditya Wijayanto. Pak, mungkin ada bayangan kalau untuk di peminatan TI itu nanti seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Tri atas waktunya. Saya share screen aja ya, sama kayak Pak Condro, mungkin biar lebih ini.
Oke, Mbak. Sudah terlihat belum ya, Mbak? Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Yang terhormat Pak Aus kalau selaku Kaprodi IF, kemudian Pak Hiro selaku Sekrodi, Mbak Tri, rekan-rekan dosen, serta para ketua KK, Pak Abdi dan Pak Condro. Sudah saya ini dulu. Oke. Oke, terima kasih. Saya mewakili kelompok keahlian teknologi informasi ya. Di sini saya Ditya Wijayanto, di sini selaku ketua KK di teknologi informasi. Nah, rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa sekalian, untuk teknologi informasi mungkin sebenarnya memang sangat banyak di informatika ya, karena beberapa mata kuliah juga mendukung atau masuk ke ranah teknologi informasi, yaitu mulai dari ada keamanan jaringan, ada perangkat keras dan cerdas atau bisa dibilang IoT itu sendiri, kemudian ada di cloud computing, digital forensik, sistem terdistribusi paralel, kemudian ada microcontroller, robotik, WSN, kemudian ada manet, kemudian ada secure payment system ya, yang dimana ini termasuk di bidang research interest di KKTI itu sendiri. Nah, di sini adalah daftar dosen ya, atau anggota KK di teknologi informasi. Di sini saya sendiri di bidang ilmu di routing, network, sama PSN ya. Kemudian ada Pak Fahrudin, kemudian ada Pak Ipam, kemudian ada Pak Hiro, kemudian ada Pak Fajar ya. Yang dimana untuk Pak Ipam itu sendiri di kripto, kemudian Pak Fahrudin di network dan IoT, di Pak Hiro di IoT, SDN, kemudian Pak Fajar Sidik di web server, IoT dan networking, kemudian Mbak Tri di kripto sama information security. Kemudian ada Pak Yoso, kemudian di information security dan IoT security. Kemudian ada Pak Aulia Desi Nurutomo, dia di fokusnya di bidang ilmu di IoT dan smart system, robotik, kemudian Anggi Zafia di IoT dan network dan microcontroller. Kemudian Pak Arif Irawan di digital forensik, cloud security, signal processing. Kemudian ada Pak Mega Pranata di SDN sama networking. Kemudian ada Bu Sinta Dwi Alika ya di bahasa Indonesia. Kemudian ada salah satunya di sini Mbak Aulia Solihah yang mungkin sudah nggak di sini lagi ya. Dan kemudian ada Mas Bita, ada cyber security, ada Mbak Cika di matematika, kemudian ada Pak Afrizal di keamanan jaringan, kemudian Mas Pradana juga ada di AS atau VR, kemudian ada Mas Alon Jala di manet maupun di networking ya, sama seperti yang dibilang Pak Abdi juga dari KKTI, tidak hanya sekedar di dosen informatika aja ya, tapi ada yang dari RPL juga ada di KKTI. Nah, rekan-rekan semua, mungkin rekan-rekan mahasiswa dan sebagainya pengen sebenarnya misalkan ya rekan-rekan semua pengen fokus atau peminatannya nanti di teknologi informasi, kemudian sekiranya sih yang cocok dengan topik atau tema yang nanti saya ambil, dosen siapa ya, mungkin bisa konsultasi ke rekan-rekan dosen di IF, ataupun rekan-rekan juga sebenarnya bisa cari sendiri ya tentang topik atau keilmuan atau riset-riset yang sudah pernah dilakukan oleh rekan-rekan dosen ya melalui Google Scholar, ataupun sebenarnya banyak ya istilahnya informasi-informasi yang bisa didapatkan terkait dengan proyek-proyek atau penelitian rekan-rekan dosen, yaitu melalui salah satunya yang paling umum ya, yang gampang atau sering dicari, yaitu di Google Scholar ya. Jadi rekan-rekan bisa nanti untuk istilahnya kalau topiknya apa sudah ditentukan, nanti bisa coba mencari kira-kira dosen siapa sih yang sudah istilahnya seilmu ya atau keilmuannya sama dengan yang nanti topik rekan-rekan mahasiswa itu ambil. Nah, ini rencana penelitian KK di kita ya, itu mulai dari ada di bidang healthcare atau industri dan tourism, ada alat untuk deteksi penyakit, ada mesin reminder untuk healthcare juga, monitoring posisi pasien juga, kemudian ada automatic bidding system juga, kemudian ada sistem monitoring real time juga, e-payment ya, mitigasi bencana dan sebagainya.
Nah, ini sebenarnya sharing juga terkait project sebenarnya, makanya rekan-rekan mahasiswa juga mungkin udah tahu ya, udah sering mendengar juga terkait dengan Denotes atau dari Dekomtech ya, yang rekan-rekan mungkin bisa. Ini juga ada rekan-rekan mahasiswa yang ikut untuk bantu-bantu ya sebagai atau magang di Dekomtech juga, bantu untuk mengerjakan proyeknya juga ya. Nah, ini adalah mungkin sharing aja ya terkait dengan lab kita di KKTI. Jadi rekan-rekan mungkin ketika silakan main ke atas ya, untuk misalkan Pak mau ikut ngoprek gitu misalkan ya, silakan kalau yang memang nanti peminatannya di KKTI. Nah, ini adalah diskusi ya, ada kunjungan dari terkait dengan riset motor listrik. Dan ini adalah terkait dengan pengabdian yang proyek dengan kakak dari Pak Condro, yaitu RPLM, mulai dari ada monitoring cuaca dan monitoring COVID ya. Nah, ini adalah beberapa proyek atau penelitian yang dari rekan-rekan ini yang didanai. Nah, sebenarnya mohon maaf ini saya ngambil kurikulum yang lama ya, tapi mungkin nanti bisa disesuaikan rekan-rekan, nanti ada apabila udah ada kurikulum yang baru, mungkin nanti bisa disesuaikan, yaitu terkait dengan informasi teknologi itu kalau di peminatannya di informatika kalau salah ya, di mana mahasiswanya nanti mengambil terkait dengan peminatan atau terkait dengan informasi teknologi engineer, yaitu mampu merancang mengembangkan sistem berbasis komputer yang aman baik hardware maupun software ya, yang dimana keduanya membutuhkan atau keamanan data. Yang jadi ini punya gambaran juga bahwa nanti kalau saya ngambil peminatan teknologi informasi akan seperti apa sih gitu. Gambaran misalnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya saya ngambil dari kurikulum yang lama ya, terkait dengan sebenarnya nanti yang bisa rekan-rekan ambil ya ketika nanti masuk ke peminatan teknologi informasi. Tapi nanti mungkin lebih detailnya mungkin di kurikulum yang baru apakah nanti akan ada perubahan atau enggak, nanti bisa infokan lebih lanjut. Nah, ini sebenarnya rekan-rekan ya, beberapa salah banyak ya terkait dengan judul TA ya, karena teknologi informasi kebanyakan ya terkait dengan security, IoT maupun hardware ya. Jadi inilah gambaran rekan-rekan mahasiswa sekalian, inilah judul-judul TA yang sudah diambil oleh kakak tingkat kalian mungkin ya, yang sudah mengambil TA 1. Nah, rekan-rekan mungkin ada gambaran juga terkait dengan Seker ya, di mana Seker TI juga saya juga udah mulai komunikasi lagi ya terhadap rekan-rekan Seker, yang nanti harapannya bisa memadai rekan-rekan yang memang kadang rekan-rekan punya minat tapi kadang bingung mau komunikasinya, mau belajarnya atau mau sharingnya. Nah, di circle inilah mungkin nanti rekan-rekan bisa untuk lebih mengembangkan untuk keilmuannya, maupun bisa sebagai wadah untuk mungkin belajar maupun diskusi terkait dengan ranah keilmuan di KKTI itu sendiri. Nah, terima kasih, saya rasa itu aja sih Mbak Patri dan rekan-rekan semua terkait dengan tadi gambaran terkait dengan teknologi informasi ya. Saya rasa mungkin ini sebagai gambaran dasarnya aja sih, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut ya untuk terkait dengan peminatan di KK teknologi informasi itu sendiri ya. Oke, terima kasih rekan-rekan semua, saya kembalikan lagi ke Mbak Tri. Terima kasih Pak Adit. Baik, terima kasih Pak Adit atas sharingnya mengenai teknologi informasi itu seperti apa itu ya. Nah, itu tadi rekan-rekan sekalian, mungkin sedikit gambaran ya. Jadi ada 3 peminatan untuk di informatika tadi, sesuai yang saya sampaikan, ada sistem cerdas, kemudian ada multimedia, dan juga ada teknologi informasi. Jadi ini kaitannya nanti dengan tugas akhir kalian, seperti itu ya, tema apa yang akan kalian ambil. Nah, kalau kalian tertarik ingin membuat sistem cerdas, sistem pakar mungkin, atau misalkan untuk deteksi penyakit atau peramalan dan sebagainya, nah kalian bisa mengambil ke peminatan sistem cerdas. Lalu nanti jika tertarik untuk ke IoT, Internet of Things misalkan, atau robotik, jaringan dan sebagainya, atau keamanan, kalian bisa mengambil di peminatan teknologi informasi. Dan yang ketiga adalah multimedia. Jadi nanti jika kalian tertarik untuk lebih ke multimedia seperti itu ya. Nah, multimedianya bukan
multimedia untuk artistik, bukan untuk seni, tapi lebih ke multimedia untuk diambil logikanya atau algoritmanya atau mungkin pengolahannya ya, pengolahan citra, pengolahan video seperti itu, kalian bisa ambil di peminatan multimedia seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan. Nah, nanti bisa tadi sebenarnya sudah sempat di-share ya sama Pak Aul beberapa kurikulum yang ada terkait peminatan masing-masing. Jadi masing-masing peminatan itu punya mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan masing-masing, beda-beda itu ya. Kayak jadi misalkan untuk teknologi informasi ada mata kuliah wajibnya kriptografi misalkan seperti itu. Nah, nanti untuk yang mata peminatan yang lain itu punya mata kuliah wajib sendiri gitu. Nah, mungkin bisa teman-teman tanyakan nih, mungkin yang masih bingung nih, yang semester depan mau peminatan nih, boleh sharing-sharing, silahkan. Bisa melalui chat, bisa melalui pertanyaan langsung, silahkan. Silahkan jika ada pertanyaan. Atau sudah cukup jelas tadi mengenai peminatan atau masih bingung mau tanya apa? Oke. Nah, oke, ini ada pertanyaan dari Faisal Raik. Bagaimana cara kami memilih peminatan seperti itu? Mungkin bisa dari salah satu mungkin ya, atau dari Pak Aul mungkin, atau dari salah satu ketua KK untuk menjawab bagaimana caranya untuk memilih peminatan, Pak. Baik, mungkin ya. Baik, mungkin saya coba membantu sedikit. Monggo, Pak Aul. Ya, saya bantu sedikit untuk peminatan. Nah, peminatan di sini kan sebenarnya kebebasan mahasiswa ya, mau memilih apa. Jadi saran saya itu jangan ikut-ikutan temennya. Ikut-ikutan gimana? Ya temennya ikut ambil ini, ya udah ikut aja. Tapi ternyata begitu mengikuti mata kuliahnya, ternyata bukan style dia ya, bukan style dia. Jadi mungkin saran saya ini, mungkin kalian harus berpikir jauh ke depan ya. Ke depan itu kalian targetkan besok ingin bekerja di mana. Jadi kan kuliah itu kan 4 tahun ya, 4 tahun. Tapi sisa hidup kalian ke depan itu kan sangat panjang. Nah, itu kan yang kalian nikmati, kalian jalani setelah 4 tahun di sini itu apa? Nah, itu kan yang fokus kalian pinginnya kemana. Nah, silakan gali kalian inginnya bekerja di mana atau hobinya apa, ingin melanjutkan hidup ke bagian apa, itu kan silakan ingin apa yang kalian inginkan. Nah, dari situ kalian bisa menarik ke sini itu berarti kan kira-kira saya ingin misalnya ke berhubungan dengan jaringan, kerja di telekomunikasi atau berhubungan dengan jaringan. Maka ditarik ke sini berarti kalian ngambil peminatan TI misalnya seperti itu. Jadi jangan dilihat hanya sampai kalian nanti TA-nya pengen tentang apa, tapi setelah TA itu kan kalau kalian nanti bekerja itu juga TA kalian itu sudah menjadi modal. Kalian tidak perlu belajar hal yang baru lagi. Jadi kalian inginnya besok bekerja di apa, itu ditarik. Jadi TA-nya apa, terus PKL-nya di mana, ditarik ke sini berarti peminatannya mau konsentrasi peminatan apa. Semua peminatan di sini bagus, jadi ini tidak ada satu unggul satu kurang, itu tidak ada, karena ini peminatan itu kalian ingin konsen kemana, melanjutkan pilihan kalian itu kemana, itu terserah passion kalian. Jadi jangan ikut-ikutan temennya. Mungkin dari saya itu. Terus untuk pengambilan, nah ini tadi sudah di-share juga ya link untuk peminatannya. Nanti silahkan silahkan mengisi link pendaftaran peminatannya, itu mau peminatan apa itu bisa diisi. Tapi untuk fokus keunggulan peminatan atau apa ya,
bidang ini peminatan X misal atau sistem cerdas itu membahas tentang apa, itu tadi sudah dijelaskan oleh para ketua KK. Jadi TI itu konsennya di bidang apa, sistem cerdas konsennya di bidang apa, terus RPLM itu konsennya di bidang apa, itu kan sudah dijelaskan. Jadi silahkan kalian dari diri kalian itu pinginnya kemana. Ya mungkin dari saya itu, mungkin dari Bapak Ketua KK bisa menambahkan. Yes, terima kasih Pak Aul. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari para ketua KK mungkin? Mungkin izin masuk Mbak Tri, mungkin sedikit apa ya? Monggo Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin nambahkan sedikit aja terkait dengan yang dari Pak Aul juga. Yang saya setuju terkait adalah mungkin kan kembali lagi ke apa ya? Istilahnya kemampuan dari rekan-rekan semua kan, yang tahu adalah rekan-rekan semua ya. Jadi silakan rekan-rekan mumpung belum istilahnya terlambat, dalam artian silakan rekan-rekan misalkan saya kayaknya sukanya hardware atau mungkin sukanya terkait olah data, ataupun terkait saya sukanya adalah apa namanya software gitu. Nah silakan rekan-rekan mulai dari sekarang adalah mulai memetakan ya. Berarti kalau ketika saya peminatannya ini adalah saya mulai ngambil mata kuliah apa aja sih yang sekiranya memang mendukung untuk peminatannya ya. Jadi jangan sampai dan itu tapi konsisten ya, dari mulai kita ngambil mata kuliah apa sampai dengan topik yang nanti akan kita ambil. Jangan sampai ketika kita sudah ngambil mata kuliah tertentu, yang misalkan kita sudah ngambil mata kuliah terkait dengan teknologi informasi misalkan, tapi tiba-tiba di akhir TA1 atau kita mau ngambil TA1 rekan langsung berubah, Pak saya kayaknya mau terkait ngambil misalkan UI UX atau apa gitu terkait dengan tema yang di luar peminatan. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena yang pertama sayang rekan-rekan sudah mengambil ilmu yang memang sudah menjadi fondasi untuk peminatan itu, tapi karena belum tentu misalkan ini kadang karena ini pengalaman ya, karena ada beberapa mahasiswa yang memang sudah linear, dia udah ngambil sesuai jalur mata kuliahnya, tapi tiba-tiba mahasiswa tersebut adalah mengambil tema atau tema TA1 yang berbeda. Akibatnya apa? Ada beberapa pernah saya tanyakan, kenapa kok berbeda dengan memang peminatan sebelumnya. Ini Pak, saya yakin dengan tema yang baru ini, saya sudah baca buku ini, saya sudah pernah mengikuti workshop ini, saya sudah pernah mengikuti pelatihan ini yang terkait dengan tema saya. Tapi kadang belum tentu. Karena apa? Karena kalau kita sudah ngambil terkait dengan mata kuliah yang sudah linear dengan peminatan, itu biasanya kita udah terukur ya. Misalkan ini dari mata kuliah nilainya bagus dan sebagainya, berarti kemungkinan besar bahwa saya bisa layak atau mengambil tema tersebut. Tapi kalau berdasarkan dengan baca buku dan sebagainya itu, kalau dari pengalaman sebelumnya adalah ketika teman-teman itu di TA1 ketemu dengan mungkin dosen yang memang kompeten di bidangnya, itu akan istilahnya teman-teman akan kaget ya, ternyata luas ya terkait pengetahuan dengan tema ini dan sebagainya. Itu pengalaman di salah satu di bimbingan saya. Jadi harapannya sih teman-teman dari sekarang ya, mungkin apabila belum terlambat silakan sesuaikan, pilih peminatannya yang sesuai dengan kemampuan, dan dari sekarang bisa dipersiapkan ya, tadi mulai dari mata kuliah yang diambil, yang apalagi ini kan udah ada kurikulum baru, nanti bisa disesuaikan dan kemudian didukung dengan yaitu tadi kelompok mulai dari circle dan sebagainya yang mendukung keilmuan rekan-rekan ya. Jadi sudah dari mata kuliah, kemudian dari kelompok yang harapannya memang sebagai fondasi rekan-rekan untuk ambil TA atau peminatan di informatika ini ya. Itu sih semoga bermanfaat ya, semoga, dan bahkan semoga harapannya TA maupun peminatan ini menjadi seperti kata Pak Ul, menjadi nanti kerjanya sesuai dengan bidangnya. Itu kan istilahnya apa ya, benar-benar linear dari kemampuan, memang teman-teman itu kompeten ya di bidangnya yang terkait dengan peminatan ini. Terima kasih, saya rasa cukup itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Tri. Baik, terima kasih tambahan dari Pak Adit tadi, benar sekali ya. Jadi memang teman-teman itu harus
merencanakan dari sekarang kalian ini nanti kira-kira inginnya ke arah mana, seperti itu ya. Dalam jangka dekat yaitu ke TA-nya, lalu dalam jangka jauh itu mungkin di kedepannya mungkin ke pekerjaan, seperti itu ya. Jadi memang dibuat adanya peminatan ini biar kalian fokus dari sekarang, seperti itu. Jadi nanti ketika TA itu kalian sudah punya dasar-dasar mata kuliahnya, dasar-dasar teorinya itu sudah dapat, lalu untuk TA-nya itu sudah matang, seperti itu ya. Jadi jangan sampai pas mengerjakan TA itu kalian masih meraba-raba, masih belajar. Nah, seperti itu tuh jangan sampai. Itu tujuan dari peminatan seperti itu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi Pak dari Nur Azizah. Izin bertanya Pak Bu, jika kami tertarik dari salah satu peminatan tersebut, tapi masih belum ada bayangan mengenai TA-nya, untuk mencari tahu contoh TA dari peminatan tersebut di mana ya Pak Bu? Seperti itu. Jadi untuk mencari contoh TA dari masing-masing peminatan ini bisa dicari di mana nggih Pak? Biasanya contoh TA itu ada di perpustakaan, ada contoh-contoh TA yang ada di sana. Tapi sebaiknya ada mahasiswa sudah tahu dulu kira-kira apa yang akan dilakukan. Setidaknya sudah punya topik dulu. Atau cara terbaik adalah tanya ke ketua kakaknya atau ke dosen kira-kira apa ya yang di ini. Boleh keliling dulu ke ketua kakak yang ada tadi, ada Pak Condro, ada Pak Aditya, ada Ibu Bu Citra, kemudian ada saya juga. Dia boleh tanya dulu, Pak, kira-kira kalau begini saya harus seperti apa? Apa yang harus disiapkan? Kemudian datanya harus seperti apa, Pak? Nah, itu boleh dilakukan seperti itu. Jadi jangan tunggu waktu mendesak mepet, nanti malah nggak full, nggak apa namanya, adik-adik nggak in langsung ke dalam skripsinya. Akhirnya waktu banyak terbuang hanya gara-gara mau cari tema saja, mencari topik saja. Jadi bolehlah awal-awal nanti ngobrol dulu dengan para ketua kakak atau para dosen wali yang lebih dekat mungkin. Dosen wali, Pak, saya ingin seperti ini. Dosen wali bisa arahkan itu dan nanti bisa kenal langsung dengan ketua kakak. Sekarang udah kenal nih ketua kakak siapa saja, baru ngobrol. Pak, syukur-syukur adik-adik pada saat diminta mengajukan proposal itu sudah jadi, udah ada idenya mau bikin apa, seperti apa itu sudah. Jadi pengalaman nih waktu membimbing adik-adik mahasiswa yang akan lebih cepat lulus tepat waktu itu adalah mereka yang sudah punya basic di awal, sudah memiliki datanya, sudah metodenya apa yang akan dilakukan, itu yang ini. Lalu selama rentang waktu mengerjakan skripsi itu jangan pernah lost kontak dengan dosen pembimbing. Selalu kontak dosen pembimbing. Masalah itu bagus, berarti adik-adik memang menguasai. Tapi solusinya belum dapat mungkin. Nah, di sanalah adik-adik harus sering berkomunikasi dengan dosen. Jangan lari. Syukur-syukur dapat dosen bimbing yang care. Ada dosen bimbing yang waktunya panjang segala macam, banyak di tempat lain, akhirnya susah mengontrol anak-anak bimbingannya. Akhirnya adik-adik lupa untuk menghubungi dosen, dosennya pun lupa untuk menghubungi anak-anak didiknya. Akhirnya skripsi nggak jadi-jadi. Kecuali nanti dapat dosen yang care. Oh, ini ada anak saya yang hilang. Dicari di setiap informasi apapun, akhirnya ketemu, diajak lagi untuk skripsian, selesai skripsi. Nah, itu ya. Jadi bagaimana memulainya? Mulai saja dulu. Tanya aja dulu ke dosen-dosen yang ada. Pokoknya niatkan di hati ingin skripsi cepat. Jangan takut untuk ketemu dosen. Dan dosen pun nggak pernah rasanya menolak anak-anaknya untuk bimbingan. Begitu mungkin tambahan dari saya, Mbak Tri. Ini agak semangat di akhir-akhir nih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Apri. Itu ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan ide-ide TA itu dari misalkan perpustakaan seperti itu ya, atau dari kakak tingkat. Nah, misalkan bingung nih, kalau kakak TI itu kemana, kakak multimedia kemana, seperti itu. Nah, tadi bisa konsultasi dengan dosen wali. Nah, biasanya dosen wali ini sudah punya tahu. Oh, kalau kamu tertarik di sini berarti kamu lebih cocok ke peminatan yang ini itu. Jadi teman-teman silakan. Ini kan nanti ada waktu untuk perwalian ya dengan dosen wali masing-masing. Ini untuk yang angkatan 2019 ya yang nanti akan masuk ke semester 5. Silakan perwalian ke
dosen walinya, ini Bu saya tertarik dengan ini, atau Pak saya tertarik dengan ini, itu kira-kira saya cocoknya dengan peminatan yang mana sih itu. Nah, mungkin itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Endang Puspitasari. Mohon maaf izin bertanya, apakah dalam pemilihan peminatan memiliki syarat nilai pada mata kuliah tertentu di semester sebelumnya? Monggo Pak. Saya yang jawab atau cepat nih? Mungkin boleh Pak Apri atau Pak Aul, boleh? Monggo Pak. Iya, memang untuk salah satu ada mata kuliah yang memang harus mempersyaratkan untuk mengambil mata kuliah tertentu. Jadi kita harus lulus dulu satu kompetensi atau satu mata kuliah, baru bisa ambil mata kuliah yang berikutnya. Jadi tidak mungkin adik-adik langsung lompat ke satu materi jika materi dasarnya belum dikuasai. Dan biasanya di fakultas atau di prodi itu disiapkan panduan mata kuliah apa saja yang boleh diambil untuk kasus-kasus tertentu. Begitu biasanya, Mbak Tri. Mungkin Pak Aul sebagai Kaprodi bisa tambahin? Oke, Pak Aul mungkin ada tambahan mungkin terkait yang kurikulum baru sekarang Pak, apakah ada perubahan untuk syarat mata kuliah atau masih sama dengan tahun yang lama? Oke, Pak Aul mungkin belum bisa join. Jadi teman-teman, jadi di kita itu ada yang namanya kurikulum. Nah nanti teman-teman bisa tadi sekali lagi konsultasikan dengan dosen wali. Nanti di dosen wali itu ada kurikulum, di sana akan ada penjelasan bahwa misalkan untuk mengambil mata kuliah kriptografi di peminatan teknik informasi, teknik TI misalkan. Nah, itu dia harus sudah pernah mengambil mata kuliah apa saja itu ya. Nah, syaratnya itu biasanya adalah syarat pernah mengambil. Jadi bukan syarat misalkan nilainya harus A atau B, itu tidak, tapi lebih syarat pernah mengambil mata kuliah tertentu. Seperti itu ya, mungkin itu untuk yang kurikulum lama. Nah, untuk kurikulum baru sepertinya tidak ada perubahan ya Pak Aul? Iya Mbak, untuk kurikulum baru itu sebenarnya secara garis besar itu masih sama dengan kurikulum yang lama. Hanya saja kadang posisi-posisinya agak dibedakan. Walaupun ada satu atau dua mata kuliah yang baru muncul ada, tapi mungkin lebih banyaknya itu yang mata kuliah pilihan. Jadi kalau yang mata kuliah reguler itu hampir semuanya hampir sama dengan mata kuliah yang kurikulum dengan yang lama, sehingga untuk syarat pengambilan ya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Nanti dokumen kurikulum lengkap akan kita share juga. Jadi sementara ini masih dalam proses penyempurnaan, sambil menunggu juga informasi untuk penggunaan kurikulum di semester depan dari institusi bagaimana fixnya. Kalau sudah fix running satu kurikulum ya berarti kita akan ikuti itu dan akan kita segera share ke mahasiswa. Tapi untuk mata kuliah peminatan itu hampir sebagian besar itu sama. Jadi peminatan ada 3 peminatan, nanti akan dipecah ke dalam dua semester, mulai semester 5, 6, terus 7 juga ada, wajib peminatan juga ada. Jadi semester 5, 6, 7 itu ada mata kuliah wajib peminatan, sama ada semester 6 dan 7 itu ada mata kuliah pilihan. Nah itu bisa sebagai gambaran. Jadi kurikulum lama dan kurikulum baru itu secara garis besar sama, peminatannya ada 3, terus mata kuliah peminatannya mungkin kalau yang kurikulum baru itu mata kuliah wajib peminatannya kalau yang dulu 6 mungkin sekarang ada tambah 2 mata kuliah lagi, sehingga ada 8 mata kuliah wajib peminatannya gitu. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Aul. Jadi itu tadi ya untuk peminatannya seperti itu. Jadi syaratnya itu adalah syarat pernah mengambil mata kuliah tertentu. Nah nanti teman-teman untuk lebih jelasnya bisa dikonsultasikan dengan dosen walinya masing-masing seperti itu ya. Nah
Lalu pertanyaan selanjutnya ini Pak dari Salsabila. Izin bertanya, untuk masing-masing peminatan sendiri apakah ada kuota atau batas mahasiswanya? Seperti itu Pak. Monggo Pak Aul, apakah ada kuota untuk masing-masing peminatan? Oke, untuk mata kuliah peminatan itu ya sebenarnya kita kembalikan ke mahasiswa ya. Mahasiswa itu waktu kita survei itu berapa mau memilih yang mana, itu sebenarnya tidak kita batasi, tapi juga mungkin karena kita memperhatikan kelas sama dosen yang kompeten di bidangnya. Itu kalau misalnya semuanya ngambil TI semua, nanti kan dosen-dosen yang lain mungkin juga mereka udah punya ide menarik sebenarnya untuk TA-nya. Jadi makanya tadi saya bilang jangan ikut-ikutan teman, silahkan sesuai passionnya masing-masing, silahkan mengambil peminatannya. Ya kita sediakan 3 peminatan. Saya tidak kita batasi, tapi ya kalau kita asumsikan 7 kelas, ya kita mungkin bisa mungkin ada juga yang 3 kelas peminatan apa, terus yang 2 kelas berikutnya peminatan yang lain, itu mungkin kita buat ya. Jadi mungkin kita juga bagi menjadi agar semua peminatan ini tetap ada, jadi tidak ada batasannya, tapi harapannya itu tiap peminatan minimal 1 kelas ada. Ya, baik, terima kasih Pak Aul. Jadi seperti itu ya. Nanti teman-teman silakan. Jadi ada link survei. Nanti mungkin bisa dibagi lagi ya oleh hostnya. Host mungkin bisa minta tolong untuk dibagikan kembali untuk link surveinya. Jadi link survei peminatan nanti teman-teman silakan diisi di sana untuk melihat kira-kira berapa kelas yang akan dibuka, seperti itu ya. Untuk pengalaman saja seperti di tahun ini ya, angkatan 2018 itu ya, yang sekarang semester sekarang ini ada 3 kelas TI, ada 2 kelas multimedia, dan ada 2 kelas sistem cerdas. Nah, ini tuh berdasarkan dari pilihan teman-teman sekalian itu. Nah, nanti untuk komposisinya ini tidak menutup kemungkinan bisa berubah. Misalkan kelas multimedianya yang jadi 3 kelas, TI-nya jadi 2 kelas, sistem cerdas 2 kelas itu. Jadi ini berdasarkan, nanti silakan teman-teman isi surveinya untuk kita melihat dan juga menentukan distribusi kelasnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan bisa melalui chat atau raise hand. Ya Mbak Trias, mau konfirmasi lagi. Oke, monggo Pak Hiro. Jadi untuk peminatan nanti silakan daftarnya itu ke dosen wali. Jadi nanti dosen wali yang akan mengirimkan ke prodi, misal dari kelas asalnya itu IF S1 IF 07 berarti ya 2019 07A, itu yang peminatan TI itu ada berapa, yang SC berapa, yang MM berapa, seperti itu. Terus kelas B berapa, kelas C berapa, seperti itu. Jadi ini juga sekalian untuk perwalian ya, jadi biar lebih mudah monitoringnya gitu. Kalau misal kemarin diisi survei ternyata pengalaman 2 tahun ini ada yang tidak ngisi survei tiba-tiba milih peminatan. Nah, itu yang bikin kita itu apa ya, atau bikin teman-teman juga, ya Pak saya kemarin udah milih peminatan TI tapi kok kelasnya udah penuh. Nah, itu disebabkan oleh beberapa teman-teman mahasiswanya yang ketika survei itu tidak ngisi survei tapi tiba-tiba milih kayak gitu. Jadi untuk tahun ini itu silakan konsultasi ke dosen wali, nanti dosen wali yang mendata untuk kelasnya ada berapa. Itu Mbak Tri dan teman-teman. Baik, terima kasih. Jadi harapannya nanti yang memfilter juga dosen wali. Jadi kalau misalnya mahasiswa sudah mengambil peminatan TI gitu ya,
Tapi waktu pelaksananya dia berubah menjadi peminatan yang lain, itu kan berarti dosen wali yang kan ini kan di awal kalian sudah memilih TI, jadi kalau berubah berarti harus punya reason yang kuat. Kalau tidak ya berarti harus tetap mengambil pemilihan yang di awal tadi. Jadi nanti dosen wali yang akan melaporkan ke prodi. Jadi ada yang mengawasi ya. Jadi tidak asal pindah-pindah peminatan, karena kan merugikan teman-teman yang lain yang sudah sesuai aturan mengambil peminatan tertentu, tahu-tahu kuotanya sudah habis. Karena kan kalau sudah diplotkan 2 kelas itu kan ya lebih kan, nanti kalau lebih kan 1 kelas lebih itu nambah 1 kelas tapi hanya 1 atau 2 mahasiswa kan juga tidak memungkinkan gitu. Baik, terima kasih untuk informasinya tadi Pak Aul dan Pak Hiro. Jadi seperti itu ya. Silakan sekali lagi teman-teman nanti mengisi surveinya. Jadi ini terkait dengan kelas yang akan dibuka, apakah mungkin 1 kelas, 2 kelas, atau 3 kelas seperti itu ya. Jadi tidak ada yang nanti namanya nggak kebagian kelas seperti itu. Juga silakan nanti diperhatikan benar-benar. Tadi misalkan seperti terkaitnya dengan TA-nya ya, seperti itu. Misalkan sudah terlanjur ngambil peminatannya sistem cerdas, tapi TA-nya ternyata pindah ke multimedia seperti itu. Nah, itu kalian jadinya harus istilahnya harus jadi mengambil mata kuliah wajibnya yang lain seperti itu. Jadi misalkan kalau kalian peminatannya multimedia tapi TA-nya TI, jadi kalian yang tadinya mengambil peminat wajibnya itu mata kuliah multimedia, kalian jadi harus mengambil wajib mata kuliah TI juga. Jadi kalian akan menghambat progres kalian sendiri seperti itu. Jadi silakan untuk dipikirkan baik-baik dari sekarang. Oh iya, cara saya ralat ya. Jadi silakan teman-teman nanti dengan dosen walinya masing-masing ya untuk melihat kalian kira-kira minatnya kemana, itu silakan konsultasi dengan dosen walinya masing-masing. Ini terutama untuk yang angkatan 2019 seperti itu. Silakan nanti perwalian dengan walinya, dosen walinya, lalu dosen wali yang akan membuat daftarnya. Jadi ada berapa yang ingin tertarik ke multimedia, berapa yang tertarik ke TI, dan berapa yang tertarik ke TI, multimedia, dan sistem cerdas seperti itu. Nah, itu saja. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebelum kita akhiri mungkin ya, ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak. Silakan. Oh iya, untuk rekaman dari Zoom ini nanti akan di-share ada di web prodi, jadi teman-teman nanti silakan bisa melihat rekamannya di sana, nanti ya akan di-upload di sana seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo jika ada pertanyaan lagi. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin sesi diskusinya bisa kita cukupkan nggih, Pak. Baik, saya kira cukup untuk sesi diskusinya. Terima kasih kepada Pak Aul, Pak Hiro, juga para ketua KK, ada Pak Apri, Pak Adit, dan juga Pak Condro. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Mungkin ini untuk sesi diskusi peminatannya saya akhiri. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa menghubungi dosen walinya masing-masing itu ya. Mungkin untuk penutupan acaranya ini saya kembalikan lagi kepada Bu Adis. Monggo Bu Adis. Terima kasih Putri. Sudah sangat jelas penjelasan dari Pak Aul, dari Pak Hiro, dari Pak Adit, dari Pak Apri, Mas Condro juga ditambahin penjelasan tadi sudah dari Putri Astuti. Untuk teman-teman mahasiswa, tadi apa yang disampaikan silahkan di-note gitu ya. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan yang belum paham, silahkan untuk ditanyakan ke dosen walinya. Tadi ada beberapa yang kita bahas mengenai MBKM, konversi nilai menjadi 20 SKS untuk
semester 7 itu programnya ada magang sama KKN. Untuk yang semester 6 itu nanti programnya internal ya. Internal lingkup ITTP seperti itu. Lalu jangan lupa untuk yang sudah lolos MBKM untuk mengisi linknya. Silakan dilihat kembali di kolom chatnya. Tadi sudah di-chatkan oleh Pak Hiro ya. Di link ITTP link MBKM IF. Silakan bagi yang sudah keterima untuk mengisi di link tersebut. Lalu bagi yang berminat untuk di KKN tematik, KKNT, yaitu KKN yang di kawasan Banyumas ya, nanti juga silakan mengisi link pendaftarannya. Sudah ada juga di kolom chat, silahkan dikopikan kembali. Itu saja, dan juga tadi ada beberapa note ya, percakapan panjang mengenai peminatan. Nanti bisa langsung ditanyakan ke Pak Chandra, Pak Apri maupun Pak Adit ya, kalau ada mahasiswanya yang sekiranya belum paham. Oke. Siap, seperti itu untuk acara di siang hari ini. Monggo silahkan di-copy dulu untuk link-linknya. Ini sudah di-chatkan kembali sama Pak Hiro di kolom komentar. Begitu saja kegiatan kita di siang hari ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Kita akhiri dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Oke, cukup. Bu Adis, Terima kasih. mungkin ada sesi foto? Oh, nggih, boleh. Tadi sudah saya screenshot, tapi boleh jika teman-teman dan rekan-rekan bersedia untuk open cam ya. Wajib. Kalau bersedia, nanti kalau diminta bersedia mereka nggak mau. Oke, nggih, siap Pak Apri. Monggo teman-teman rekan-rekan mahasiswa untuk dibuka kameranya. Oke. Ya. Oke, mulai dari layar pertama nggih, halaman pertama saya hitung 1 2 3. Oke. Halaman kedua 1 2 3. Oke. Halaman ketiga 1 2 3. Oke. Halaman keempat 1 2 3. Oke. Oke, halaman kelima ya 1 2 3. Oke, halaman terakhir niki 1 2 3. Ya. Sudah cukup. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk yang sudah menyempatkan join ya di siang hari ini. Kita akhiri dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Oke, monggo cukup nggih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Apri, Pak Chandra, Pak Adit. Terima kasih Dan Mas Aul. Mas Aul tambah dan sehat yang ya. lain. Sampai ketemu nanti siang Semoga Mas sehat Aul. selalu. Salam sehat untuk semua. Mas Chandra senyum. Semoga sehat selalu. Bahagia, Pak. Bosti apa kabar? Sehat, Pak. Alhamdulillah, saya lama nggak nampak.